Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Raffi Kurnia di EduBray. Jadi hari ini kita akan membahas permintaan dari salah seorang siswa yang ada di Indonesia tentunya, mengenai pembahasan tugas limit nih Bang, katanya. Ada 4 soal tugas yang harus kita bahas hari ini. Kelihatan gampang sekali, namun dia minta bagaimana sih Bang caranya untuk mengerjakan limit ini. Tentunya limit itu adalah suatu pelajaran yang sebenarnya cukup gampang, namun adik-adik semuanya harus memahami bagaimana cara pemfaktoran, cara bentuk sekawan, gitu. Jadi untuk yang hari ini kita akan mengerjakan nilai limit, ada 4 soal. Kelihatannya ini hanya cara pemfaktoran gitu. Jadi langkah pertama untuk mengerjakan limit itu adalah dengan cara substitusi. Jadi langkah pertama itu substitusi itu loh gitu. Substitusi. Jangan sampai adik-adik semuanya langsung mengerjakan dengan cara pemfaktoran. Dan cara kedua, jika dia bentuknya hasilnya itu adalah 0 per 0, maka gunakan cara dua cara, yaitu pemfaktoran atau menggunakan cara kali bentuk sekawan. Enggak terlalu sulit juga bentuk sekawan. Jadi ada 2 cara aja untuk menyelesaikan pembahasan untuk limit ini. Jadi kita masuk membahas 4 soal ini. Kita coba untuk soal nomor 1 itu adalah limit X mendekati 2. Jadi ini adalah limit X mendekati 2 dari akar X kuadrat tambah 7 per X pangkat 4. Kita ikuti langkah pertama tadi, limit X mendekati 2 dari akar X kuadrat ditambah 7 per X pangkat 4. Langkah pertamanya yaitu substitusi. Kita substitusi nilai X sama dengan 2. Berarti ini 2 kuadrat tambah 7 per 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 4 ditambah 7 akar 11 per 16. Ya udah, ini aja ya jawabannya. Akar 11 per 16. Cukup gampang untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat tambah 4X kurang 5 per X dikurang 1. Nah, ini saya curiganya ini adalah bentuk tak tentu. Namun untuk pembuktian kita juga harus lakukan substitusi X sama dengan 1. Berarti kita substitusi, ini jadinya 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 dikurang 5 per 1 dikurang 1. 1 kuadrat, itu 1 ditambah 4, 5 dikurang 5. Ini bentuknya 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Kalau dia bentuk tak tentu, kita gunakan cara pemfaktoran atau kalikan bentuk sekawan. Nah, dari soal ini kita harus melakukan pemfaktoran. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 per X dikurang 1. Ini cukup gampang, pelajaran kelas berapa ya? Kelas 9 SMP untuk pemfaktoran. Pemfaktoran dari X kuadrat tambah 4X kurang 5 itu dikalikan min 5 dijumlahkan dikalikan min 5 dijumlahkan 4. Apa sih bilangan faktor dari 5 yang dikalikan min 5 itu dijumlahkan 4? Tentunya itu adalah X ditambah 5 gitu, dengan X dikurang 1. 5 dikali min 1 itu min 5, 5 ditambah min 1 itu 4. Jadi cocok. Kemudian per X dikurang 1. Karena X kurang 1, X kurang 1 itu sama, maka kita bisa bagi. Tinggal X ditambah 5. Kita substitusi X sama dengan 1. 1 tambah 5 sama dengan 6. Kita lanjut ke soal nomor 3. Gampang banget. Matematika is easy.
Untuk ini X pangkat 3 tambah 8 per X ditambah 2. Ini teman-teman sekalian harus belajar dulu polinomial untuk mengerjakan pembagian X tambah 3 tambah 8 nih, X pangkat 3 tambah 8. Bagaimana cara pembagiannya? Kita curiganya ini adalah X mendekati 2, berarti kita curiganya ada X tambah 2 di X pangkat 3 tambah 8 itu. Maka X pangkat 3 tambah 8 kita bagi dengan X tambah 2 gitu. Oke, ini cara pertama ya. Ini cara 1, cara pembagian gitu. Nanti ada cara 2-nya yang lebih mudah lagi. Berapa sih kali berapa sih X ini jadi X pangkat 3, yaitu tentu kali X kuadrat. X kuadrat kali X itu adalah X pangkat 3 ditambah dengan 2X kuadrat. Kita kurangi. Kita kurangi X pangkat 3 habis, berarti ini tinggal min 2X kuadrat ditambah 8. Oke. X dikali berapa sih hasilnya min 2X kuadrat? Berarti tentu min 2X gitu. Min 2X kali X min 2X kuadrat. Min 2X dikali plus 2 itu min 4X. Kita kurangi lagi gitu. Jadinya ini 4X ditambah 8. X tambah 2 supaya menjadi 4X itu dikali dengan 4 gitu. Berarti ini ada 4X ditambah 8. Kita kurangi habis gitu. Itu cara 1. Ada lagi cara 2-nya untuk mencari pemfaktoran dari X pangkat 3 tambah 8 dengan cara Horner. Ini cukup gampang. Kita harus buat sesuai dengan pangkatnya, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. X pangkat 3-nya koefisiennya 1, X pangkat 2 nggak ada di sini berarti 0, X pangkat 1-nya juga 0, X pangkat 0-nya itu 8. Dibagi dengan min 2 gitu. Ini ke bawahnya itu dijumlahin, bedanya tadi dikurangin. 1 tambah 0 1 kali min 2 min 2, 0 tambah min 2 min 2, min 2 kali min 2 itu 4, 0 tambah 4 4, 4 dikali min 2 itu adalah min 8. Sisanya 0. Berarti ini adalah menjadi, karena dibagi 1x, x pangkat 1 ya, maka ini jadi x kuadrat, kemudian x kuadrat ya, ini x pangkat 1, ini x pangkat 0. Jadi hasil baginya itu adalah X kuadrat dikurang 2X ditambah 4. Sama ya. Oke. Jadi pemfaktoran dari limit ini, limit X mendekati min 2 dari X pangkat 3 ditambah 8 per X ditambah 2 itu sama dengan X ditambah 2 dikali dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 4 per X ditambah 2. Ini bisa dibagi. Jadinya kita masukin nilai limitnya. Masukin nilai limitnya min 2, berarti ini min 2 kuadrat itu 4. Min 2 kali 2 itu 8. Min 2 kali 2 itu 4, berarti ditambah 4. Ditambah 4 gitu. Jawabannya adalah 12. Oke. 4 tambah 4 tambah 4. Gampang. Kita lanjut soal terakhir, X kuadrat tambah 6X kurang 7. Ini gampang banget. Teman-teman perlu buktikan apakah 0 per 0. 1 ditambah 6 dikurang 7 per 1 kurang 1. Ya benar ya, 0 per 0. Maka kita harus lakukan cara pemfaktoran. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat ditambah 6X dikurang 7 per X dikurang 1. Dikalikan ini min 7, tentu 1 dengan 7 ya, karena 7 ini bilangan prima, berarti 1 dengan 7. Kalau dijumlahkan 6, berarti limit X mendekati 1. Dijumlahkan 6, tentu 7-nya positif, berarti X ditambah 7 per X dikurang 1 per X dikurang 1. Ini habis. Jadinya kita substitusikan langsung 1 tambah 7, 8. Jadi jawabannya 8. Ya cukup gampang tugas-tugas limit. Nanti adik-adik semuanya bagi yang ingin tugasnya kita selesaikan dan materi-materi yang ada
di sekolah adik-adik yang tidak dipahami, silakan hubungi kita aja di nomor yang ada di deskripsi. Silakan dihubungi dan ditanyakan apa sih materi-materi yang ingin adik-adik tanyakan. Jadi kami terbuka, jangan sampai malu untuk menanyakan. Yang penting jangan lupa subscribe, kemudian like dan share kepada teman-temannya video ini, karena subscribe itu gratis, tidak membuang kuota, dan kita saling timbal balik. Saya membantu adik-adik, adik-adik juga membantu saya untuk mensukseskan channel ini menuju 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga ibadah dan jaga imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.